Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah telah tiba. Sederet selebriti pun bersuka cita menjalani tradisi mudik lebaran yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Seperti apa keseruan yang dilakukan para selebriti dalam melaksanakan mudik lebaran? Barang-barang apa saja yang dibawa Andi Anissa ke Makassar? Mengapa seteru Revalina S. Temat dalam sinetron Jangan Bercerai Bunda itu merasa punya banyak salah dengan sutradara dan juga kru sinetron? Seperti apa baju lebaran yang dibawa artis cilik Rachel Mikaela ke lokasi syuting? Apa saja yang disiapkan Farah Shakila, pemeran Reina di sinetron Ikatan Cinta sebelum mudik ke Padang di hari kedua Idul Fitri? Pertama merayakan lebaran sebagai pasutri, Glenn Kaci, Sarah dan Randy John memilih merayakan lebaran pertama di Jakarta. Lantas seperti apa persiapan kilat Glenn K dan Randy sebelum terbang ke Medan untuk merayakan hari kedua lebaran bersama keluarga Randy? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas euforia merayakan hari kemenangan yang dirasakan sejumlah selebriti kita. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang dinantikan semua umat muslim di dunia telah tiba. Momen mengharukan sekaligus membahagiakan pun dirasakan oleh sejumlah selebriti yang sudah menyiapkan perayaan Idul Fitri sejak jauh-jauh hari. Sederet artis cilik pun gembira menyambut hari kemenangan. Bagi Rachel Mikaela Santos, pemeran Cira di sinetron Jangan Bercerai Bunda, mengenakan baju lebaran menjadi momen yang membanggakan. Saking senangnya, Mikaela membawa baju lebarannya itu ke lokasi syuting. Saat ditemui tim Star Pro jelang malam takbiran, Mikaela menunjukkan baju lebarannya yang modis dan elegan. Hai guys, kenalin nama aku Rachel Mikaela Santos. Aku lagi ada di lokasi syuting. Sebelum mau lebaran, kita kenalin teman-teman aku dulu yuk. Hai, nama kamu siapa? Saya sebagai Ananta di RCTI, halo. Oh ya, kalau hari lebaran kamu mau ngapain? Mudik dong. Mudik? Mudik ke Kuningan sama keluarga aku tahu. Bentar, tapi kamu namanya siapa? Halo, aku Rehan. Aku di JBB jadi Albi. Dan aku kalau hari lebaran kepinginnya itu Aku mau ke Kuningan. aku ke mana ya? Aku pengen di rumah aja. Nah, ngapain di rumah? Harusnya kamu itu ke rumah keluarga kamu biar dapat pahala. Rumah keluarga aku kan emang di rumah. Iya sih. Paling nenek aku yang kesini. Kayak gitu paling. Ya, kalau bulan lebaran harus bagi-bagi biar masuk surga. Kamu belum ngerti ya? Aku udah ngerti. Bagi anak-anak seolah tidak lengkap merayakan lebaran tanpa baju baru, rekan main Mikaela di sinetron Jangan Bercerai Bunda, Arnanta ZN dan Raihan Cornelis juga sudah menyiapkan baju lebaran. Lantas seperti apa keseruan Arnanta dan Raihan menggoda Mikaela yang seolah tak sabar ingin mengenakan baju lebarannya di lokasi syuting? Hai guys, aku baru selesai syuting. Sekarang aku mau liatin baju lebaran aku. Aku udah gak sabar pengen pakai baju lebaran. Nih baju lebarannya ada di sini. Nih, tada. Wow, baju kamu bagus ya. Terima kasih, Bagas. Tada, bajunya bagus kan? Sekarang kamu lebaran ngapain? Kalau lebaran aku mau ke hotel, mau makan-makan sushi, terus ke mall. Udah ke mall pulang tidur. Besoknya berenang pulang.
Kamu lebaran nggak ngumpulin THR? Insya Allah nanti aku bagi-bagi ke kamu juga. Serius nih? Seriusan, insya Allah ya tapi. Kalau Abang Rehan, kalau misalnya lebaran dapat THR, uangnya diapain? Ditabung. Aku ditabung buat beli apa ya? Buat beli itu, buat beli PS4. Kalau Bagas, kalau dapat THR buat apa? Aku mah buat ditabung terus ituin buat apa? Buat keluarga sama beli mainan sama PS4 juga. Sama lebaran. Di lokasi syuting yang sama, Revalina S. Temat juga tengah ngebut menyelesaikan scene terakhirnya. Pemeran Nabila, istri teraniaya di sinetron Jangan Bercerai Bunda itu, juga sudah menyiapkan baju lebaran untuk keluarganya. Revalina memilih dress code berwarna coklat untuk keluarga kecilnya. Kalau lebaran yang pasti di rumah sama keluarga, ngumpul ya kan. Terus juga hari pertama, hari kedua ya paling masih begitu juga sih, ketemu sama saudara-saudara. Katanya juga saudara-saudara mau main ke rumah gitu. Jadi ya seputar silaturahmi, ketemu saudara-saudara. Sungkem sama orang tua sih dan kakak-kakak gitu ya. Karena kan aku anak ketiga gitu. Jadi ya biasanya habis sholat Id deket rumah, terus kita pulang ke rumah, maaf-maafan sama orang tua dan kakak-kakak aku dan adik aku juga, terus udah gitu makan-makan. Tahun ini kebetulan ya kita udah kembaran nih sekeluarga ya kan, aku dan cowok-cowokku di rumah itu. Terus tapi kalau sama keluarga besar enggak, jadi emang ya kita aja lah keluarga berempat aja. Warnanya apa sih kalau kita? Warnanya tuh kayak coklat-coklat gitu deh temanya. Aduh, cowok-cowok itu mah nggak ngerti apa-apa ya, pasti aku yang nyiapin gitu. Nah kalau untuk makanan sendiri yang biasanya ada tuh apa kan? Harus ada rendang, opor, sayur labu, ya itu yang penting. Meski rindu suasana lebaran di kampung halamannya yaitu Palembang, Revalina belum berencana mudik ke negeri Wong Kitogalo itu. Revalina dan Randy Aditya Gunawan suaminya memilih merayakan lebaran pertama di Jakarta. Karena jadwal liburnya cukup singkat untuk mengeksplor kenangan lebaran dan indahnya silaturahmi di kampung halaman. Meski begitu, Revalina sudah menyiapkan angpau untuk kerabatnya nun jauh di negeri Sungai Musi. Udah lama nggak mudik, kalau dulu waktu kecil biasanya mudik ke Palembang, tapi udah ya Allah terakhir tuh 2006 kali ya. Jadi emang udah lama banget, dan karena memang semua saudara-saudara tuh udah di Jakarta. Ada. Ya itu ya seneng aja ya kan, lucu ya. Udah gitu kan amplop zaman sekarang tuh gemes-gemes gitu. Buat bocil-bocil. Jadi aku tuh ya gemes beli perintilan gitu-gitunya sih. Berbeda dengan Revalina, komedian Epy Kusnandar dan Karina Ranau istrinya sudah punya jadwal mudik ke Palembang. Epy dan Karina yang hari ini merayakan lebaran pertama di Garut, Jawa Barat siap bertolak ke Palembang untuk merayakan lebaran kedua di tanah kelahiran Karina. Hal itu diungkapkan Epy dan Karina sebelum memulai perjalanan mudik ke Garut dengan menggunakan mobil pribadi. Karina rela menyetir mobil sendiri karena Epy tengah kurang sehat. Wanita yang lahir dan besar di Ogan Komering Ulu di tepian Danau Ranau, Sumatera Selatan itu seolah tak sabar ingin bertemu mertuanya di Garut. Macet itu jangan dijadikan marah-marah di jalan. Di sepanjang jalan itu tidak sulit di perjalanan itu, karena semua sepanjang jalan Jawa Barat itu kenal, karena saya terkenal. Sebenarnya kepengen sih lebaran itu saya pengen bareng gitu sama orang tua yang di Palembang gitu. Cuman karena di sini kan dekat, jarak dari Jakarta ke Garut itu dekat, jadi mikirnya ya udahlah kita tempat yang dekat dulu, baru nanti kalau ada waktu ke Palembang gitu. Seperti itu sih. Nah,
teman-teman, sekarang kita mau dibantu sama pasukan kita untuk bantu packing barang-barang apa aja yang mau kita bawa ke Garut. Ini mau lihat. Ini kain buat nanti sholat di jalan ya. Iya, nanti. Ini udah ada juga. Udah sih. Ini nggak apa-apa, nggak usah dimasukin ke koper lah, ini ntar takutnya Kan kan sholat di ribet ya. jalan. Iya, ribet ya. Kita sholat di jalan gitu. Terus ini Buat sebenarnya ini, baju kado. buat Iya. ya. Hadiah buat keluarga di kampung. Iya, nanti tadi makanya tadi bawa setrikaan biar setrika dulu. Iya, hadiah buat Iya. keluarga di kampung. Wah, ini bajunya bagus-bagus juga. Nah, ini ada baju kebaya. Kan kalau nggak salah kita mau kondangan ya, ada yang mau nikah nih. Oh iya. Jadi siap-siap nanti tuh. Jadi masukin sini aja. Nah. Bawa ya? Angkut. Langit, bantuin Lam. Titip rumah. Assalamualaikum. Ini mau pamit pulang dulu, nitip ya. Hati-hati. Ya, terima kasih Pak. Maaf lahir batin. Semoga sampai perjalanan dengan Iya. selamat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas kaki, ya aman ya. Iya, awas kaki hati-hati, ya kan. Hati-hati, Bu Karin. Karin, Kang Epi. Ketemu lagi nanti. Beda kampung, beda tradisi, namun spirit Idul Fitri tetap sama. Bisa bermaaf-maafan dan menyambung silaturahmi, lantas makan bersama segenap keluarga besar seolah menjadi momen langka yang hanya ada setahun sekali, mengingat kesibukan sejumlah selebritis sangat padat. Yang pasti pertama rindu, pengen sungkem sama orang tua karena kan kita merantau, anak-anaknya semua merantau ke kota, ada yang ke Jawa, ada yang kemana gitu, setelah bertahun-tahun kita nggak pulang gitu, itu jadi momen banget untuk melepas kerinduan dengan keluarga, ditambah lagi sama kangen dengan masakan-masakan di kampung, masakan waktu kita masih kecil dulu gitu. Yang pasti orang tua di seluruh dunia atau dimanapun pasti akan menyiapkan itu, makan bareng, makanan kesukaan kita gitu ya, sama suasana ngumpul sama keluarga, saudara gitu. Sama seperti Epy Kusnandar dan Karina Ranau, pasangan Glenka Cisara dan Randy John yang baru pertama kali merayakan Lebaran sebagai pasutri sudah menjadwalkan Lebaran di dua tempat. Hari ini, mereka merayakan Lebaran pertama di kediaman nenek Glenka di kawasan Jakarta Timur. Dan besok, pasutri yang menikah pada 20 November 2022 ini akan terbang ke Medan untuk merayakan Lebaran di kampung halaman Randy. Ditemui terpisah usai menjalani syuting terakhir sinetron stripping, Glenka dan Randy mengurai rencana mudik pertama mereka. Hari pertama Lebaran itu di rumah mertua, di keluarganya Glenka. Insya Allah Lebaran keduanya pengen ke Medan sih, ke rumah keluarga aku. Lebaran pertama itu di rumah mama, sorenya di rumah nenek. Mungkin waktu dulu masih kecil aku sering mudik ke Jawa. Cuman untuk saat ini tuh karena memang keluarga besar aku tuh kebanyakan sudah di Jakarta semua. Jadi mudiknya masih lebarannya ke keluarga yang di Jakarta gitu. Paling ke Medan aja sih, karena kan aku udah ada keluarga juga dari Randy. Jadi aku ikut mudik suami ke Medan. Sebenarnya baju lebaran udah lama tuh mikirnya. Aku karena tahun ini kan aku udah punya suami, jadi kayak kembaran gitu loh. Jadi udah lama itu aku minta tolong sama salah satu desainer kenalan aku untuk bikin baju couple antara aku sama suami aku gitu. Jadi nanti pas lebaran udah oke lah gitu, ada foto bajunya samaan. Dan sama keluarga aku pun juga lebih ke pakaiannya sih, sama ini sih persiapannya tuh kayak nanti masak apa.
Oh, kalau dari saya pengen kayak gamis gitu sih, tapi pakai celana juga, model bajunya kayak gamis. Karena kalau baju koko udah kebanyakan, gamis masih beberapa ada sih, cuma pengen lebih banyakin gamis lagi aja. Bagi Randy, Idul Fitri kali ini terasa berbeda karena ia tak bisa lagi sungkem di kaki ibundanya, Sabartina Sitepu, yang wafat 9 hari menjelang pernikahannya dengan Glenka. Karena itu, Randy seolah tak sabar ingin bersimpuh di pusara ibundanya yang dimakamkan di Medan. Setelah mengembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Cibubur 11 November 2022 lalu. Ya paling kalau di Lebaran kali ini kan udah nggak bareng mama lagi, jadi mungkin perbedaan itu aja sih. Ya pasti ngerasa kehilangan lah. Kalau tradisi keluarga waktu Lebaran ya paling sholat Idul Fitri bersama, habis itu kita sungkeman, terus kita biasanya sih kalau tahun kemarin tuh mama suka masak-masak gitu, jadi kita makan-makan dulu, terus berkunjung ke keluarganya papa, terus dikunjungin sama keluarga mama gitu sih. Kalau di Medan itu ya paling hanya keluarga aja memang. Cuma kadang memang suami aku tuh suka ngajak aku keliling gitu loh. Keluarganya kan banyak yang di Medan, keliling juga kayak gitu. Kalau tahun lalu ya. Nah nggak tahu nih yang besok nih bakal diajak kayak gitu juga atau enggak. Nanti aku nunggu arahan dia aja deh, aku ngikutin aja. THR-nya dari aku sama suami gitu loh. Kita seneng sih, maksudnya itu momen yang paling nanti sih sama aku, sama keluarga aku kalau udah ngasih THR, karena kayak sepupu, ponakan masih kecil-kecil semua kan, jadi itu momen yang paling dinanti sih. Jadi kita sangat ya pokoknya excited banget untuk nyiapin THR untuk ngasih ke anak-anak. Yang pastinya ada opor ayam, rendang, terus ada kentang apa tuh, balado, pakai ati ampla, terus ketupat yang pastinya. Itu sih ya, maksudnya standar lah makanan Lebaran sih, apa aja yang disiapin ya paling itu ya, sama kue-kue nastar. Syuting terakhir yang mengharukan karena ditutup dengan saling bermaaf-maafan dijalani oleh pesinetron yang namanya tengah bersinar, Andi Anissa. Seteru Revalina S. Temat di sinetron Jangan Bercerai Bunda ini sangat berbeda dengan peran antagonis yang dilakoninya di sinetron Kejar Tayang. Dalam keseharian, Andi adalah sosok yang ramah, rendah hati dan suka bercanda. Seperti inilah keseruan syuting terakhir Andi Anissa beberapa jam sebelum takbir menggema. Ini rumahnya Wilda by the way. Jadi kita kalau set syuting ini kamarnya Wilda nih. Nah, kamarnya di sini ceritanya. Ini ruang tamunya yang setiap hari gue berantem sama Arga. Oke pemirsa, sekarang aku mau lanjut syuting lagi di tim 2. Lokasinya nggak di sini, jadi kita mau moving dulu. Jadi ini Chandra, dia yang selalu bantuin Wilda untuk wardrobe-nya, yang milihin baju, sepatu dan juga tas. Cantiknya. Gimana setting sama gue, Cur? Oh, the best dah pokoknya. Masa sih? The best. Serius dong. The best dah pokoknya. The bestnya gimana? Seru nggak atau apa gitu? Seru, kocak. Oh. Bisa buat bercanda. Oh iya boleh. Mama kasih buat Zura. Cie gitu. Tapi Zura nggak boleh deket-deket sama bunda peri baik hati itu. Karena dia nggak sebaik yang kamu pikir. Dia bingung. Gimana syuting sama mama selama ini? How do you feel? Dia kayak bilingual, you know, like she speaks only English. Oh my god. Are you happy? Happy. What do you think? Like, menurut kamu mama orangnya gimana? Nice. Nice, and then? Pretty. Oh, thank you, baby. Nih, this is for you. Thank you. I love you. I love you too. She's so nice. Sebagai wujud syukur atas berkah materi dan popularitas yang diraihnya, Andi tak lupa memberikan THR kepada tim stylist dan make up serta sejumlah kru syuting. Andi sadar tanpa dukungan mereka, ia belum tentu bisa berada di posisi sekarang. Kita tempel dulu tangannya biar kerjanya makin semangat ya, Say. Angpau ada isinya ya. Makasih ya, Chan. Yuk kita sini. Ini ada Oji. Coba kita
Dihalal dulu ya say. Oji, sayang aku. Ya ampun, ini Oji adalah tim makeup kita yang ngurusin rambut dan ngurusin makeup. Makasih ya Ji. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Salam tempel dulu sayang. Itu ada isinya ya, gue gak bohongan ya. Ini ada istrinya yang cantik, anaknya yang ganteng, dan Pak Amin Ishak. Halo, minal aidin wal faizin. Maaf ya, kalau ada salah. Aku Salim. Saya minal aidin. Ini sebelum kita libur lebaran ya kan. Karena Anda banyak salah. Oh salah. Saya banyak Saya yang banyak salah. salah. Batin ya. Lahir batin ya Pak. Pak, ini buat jajan adegan. Masya Allah. Kita ke belakang, kita ke dapur. Hai Mbak, permisi. Kamu siapa? Sama namanya aku lupa ya. Mana nama kamu aku lupa. Sini atuh, nggak apa-apa nih. Gue mau minal aidin wal faizin, mohon maaf kalau ada salah selama ini. Dan gue mau ngasih ini. Sama-sama. Amin, terima kasih. Oke, selama di lokasi gue orangnya gimana? Jujur ya, kalau nggak gue tarik tuh amplop. Ya Kak itu ya baiklah. Jadi on time. Setelah bagi-bagi THR, Andi menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya mudik ke Makassar. Meski lahir dan besar di Jakarta, Andi seolah memiliki ikatan batin dengan kota tempat kelahiran ayahnya yang dulu sempat disebut Ujung Pandang. Hai, jadi hari ini adalah hari terakhir libur. Hari terakhir kerja, hari terakhir syuting sebelum libur lebaran. Karena besok udah lebaran, akhirnya. Nah sekarang mau siap-siap, sebenarnya barang gue gak banyak sih ya. Karena semua barang-barang dan baju-baju itu tuh udah disediain dari sini, makeup kostumnya. Jadi gue cuma bawa beberapa barang yang menurut gue penting. Contohnya kayak tacat-tacat gue nih, terus ya ini makeup, mostly makeup sih yang gue bawa ya. Terus kerlian rambut, ini gue lagi beresin. Tumbler, selalu bawa tumbler kemana-mana karena misalnya kayak kalau mau minum yang hangat-hangat supaya lebih steril dan lebih hemat nyuci, pakai tumbler sendiri. Terus gue bawa banyak sih kayak hand sanitizer, terus juga sunblock. Nih kalau panas-panasan ya, karena kan kita syuting di Cibubur panas banget ya. Jadi harus melindungi kulit dari sinar UV. Terus skincare, udah sih sama dry shampoo nih kalau misalnya rambut lepek. Gue tutup. Sama power bank, guys, ini penting banget karena takut ada yang nyariin, sedih. Sama charger gitu-gitu. Simple sih, gue anaknya jadi nggak bawa banyak barang, nggak ribet gitu. Mostly sebenarnya lebaran tuh gue kampungnya di Makassar dan Bandung ya. Makassar dari bokap, Bandung tuh dari nyokap. Cuman udah nggak ke Makassar sekitar 4 tahunan gitu ya. Keluarga jauh. Maksudnya kalau kayak kakek nenek, nyokap bokap semuanya udah di sini. Gue kayak lahir dan tinggal memang di Jakarta sih. Jadi anak Jakarta banget gue tuh. Habis sholat biasanya sungkeman, maaf-maafan, lalu kita makan ketupat, makan opor, apa segala macem. Dari situ kita muter-muter tuh baru ketemu sama tetangga-tetangga atau pindah ke rumah saudara yang lain, kayak gitu sih. Coto Makassar harus ada, selalu ada. Setiap lebaran, enak banget. Dan buras, tau gak sih buras tuh kayak ketupatnya Makassar, dia bentuknya persegi panjang gitu. Kalau yang lain menunya standar ya, tapi biasanya yang unik menurut gue adalah si coto Makassar dan suka ada lasanya tiba-tiba kayak nggak nyambung nih. Gitu. Menurut gue, wah di sana kalian harus coba sih kalau misalnya ke Makassar makan kayak palu basah, serigala, terus di sini udah ada sih palu basah serigala, tapi jauh banget. Terus sop saudara, es palu butung, mie titi, enaknya. Enggak sekompak itu, keluarga gue biasa aja maksudnya. Bahkan gue kayak udah beberapa tahun nggak pernah beli baju baru ya, karena kayak ya buat sholat doang. Terus juga kebetulan padat schedule-nya langsung kerja gitu kan. Jadi nggak kepikiran buat beli baju sih, lebih ke yang penting sholat, ketemu keluarga, that's it. Setelah menyelesaikan scene terakhir, Andi pamit dan bermaaf-maafan dengan sutradara, juga segenap pemain dan kru syuting. Rasa haru pun menyergap batin ketika Andi menyalami teman bercanda dan berbagi rasa di lokasi syuting. Jeremy. Kita akan ketemu sama Jeremy. Sini. Bos. Kenapa, Jeremy? Bos. Ini kan lebaran Bu Bos nggak minta maaf sama Bu Nabila. Bu Bos kan banyak salahnya. Saya? Iya. Minta maaf?
Iya, biar kita kembali ke Fitri gitu loh Bu Bos. Jadi menurut kamu saya harus minta maaf sama Nabila? Mau ya Bu Bos? Minta maafnya di sini aja boleh nggak? Iya boleh. Nabila, saya minta maaf kalau saya salah selama ini. Bu Bos, yang ikhlas dong, kayaknya gitu banget deh, nggak dari hati nurani. Nabila, saya minta maaf ya kalau selama ini saya salah dan sudah merebut suami kamu. Kita mulai dari nol. Jadi nanti kalau saya ada salah lagi dimaklumin aja. Apa Bos? Bonus? Mungkin ini bukan honor, tapi ini amplop buat kamu. Oh. Saya jadi sedih Bu Bos. Thank you. Thank you very much. Maafin saya juga ya Bu Bos. Mungkin Jeremy banyak salah sama Bu Bos ya. Jangan macam-macam sama saya ya. Siap! Mudik Lebaran, bagi-bagi THR, mengenakan baju Lebaran, serta membersihkan dan merapikan rumah demi menyambut Hari Nan Fitri adalah tradisi masyarakat Indonesia menjelang Lebaran. Tapi benarkah persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri tidak boleh berlebihan? Benarkah mudik sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW? Jadi Rasulullah SAW beserta para sahabatnya juga pernah merantau hijrah dari kota kelahiran Nabi, kota Mekah ke kota Madinah. Pada tahun ke-8 Hijriah Nabi, Rasulullah SAW mudik pada tanggal 10 Ramadan. Ketika Nabi SAW tiba di kampung halaman, maka Nabi SAW memaafkan seluruh musuh-musuh Islam. Memaafkan seluruh orang-orang yang dulunya membenci Nabi SAW, dan peristiwa itu dikenal dengan Fathul Mekah. Ini cukup membuktikan bahwa Nabi SAW menebarkan Islam rahmatan lil alamin, dan juga menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika mudik, kita pulang kampung, kita saling memaafkan, kita saling bersilaturahim, menyambung silaturahim, dan menebarkan kebaikan, bukan justru sebaliknya. Lantas seperti apa hebohnya syuting terakhir Amanah Wali? Apakah Faang, Apoy, dan kawan-kawan juga akan mudik? Apa saja menu makanan Lebaran yang dibuat oleh pemeran tokoh ibu di sinetron Ikatan Cinta Dini Fitri?